hari ini yang biasanya mungkin tidur siang ya, tapi karena ilmu insya Allah pada semangat semua dalam tolabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya langsung saja Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan langsung dibersamai Mas Alfian Rendra dan juga Mas Wahib ya. Langsung saja kita mulai diskusi atau kelas kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kepada Mas Alfian Rendra yang akan membersamai Mas Wahib. Kami persilahkan tafadhal masykurah. Oke, thank you Mas Nur dari Studio 1 Yogyakarta. Saya ada di beda studio ini teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik, Sales People Management bareng teman saya di Facebook ya. Mas Wahib ya. Mas Wahib sudah on ya? Ini saya manggilnya apa ya? Mas Wahib, Kang Wahib, atau Gus nih? Biasanya dipanggil Gus soalnya. Suaranya udah masuk belum ya, Mas? Oke, suaranya sudah masuk tapi masih kecil sih. Oh, coba suaranya kecil ya. Mas Wahib. Tes coba dites. Tes. Tes. Oke, masuk. Siap. Oke, siap. Oke, teman-teman, buat yang belum kenal Kang Wahib ini, ya, Gus Wahib lah gitu ya, biasanya dipanggil. Beliau ini founder dari Gabung-In ya Mas ya, Gabung-In software CRM lah, Customer Relation Management, yang mana buat teman-teman yang mungkin sibuk cari pelanggan-pelanggan baru, tapi lupa merawat pelanggan-pelanggan lama, nanti bisa cobalah. Ada testernya ya Mas ya. Ya, mungkin. Ya. Jadi saya juga lagi menarik ini teman-teman untuk bagaimana sih kita ini tidak tergantung kepada budget iklan terus. Yang mana salah satu caranya yaitu ketika kita itu merawat customer kita dengan baik, ya, membangun relation ya customer kita dengan baik, insya Allah itu akan mengurangi budget iklan kita. Yang mana budget iklan semakin hari semakin mahal sebenarnya. Mungkin dulu untuk bisa dapatin lead ya 100.000 itu bisa banyak lead yang bisa masuk. Sekarang 100.000 itu cuma beberapa aja. Nah kalau kita itu sibuk mencari customer baru tapi nggak ngerawat customer lama kan tunggu eman-eman ya teman-teman, ini jadi peluang yang bagus. Kalau customernya itu ribuan, ya bahkan jutaan, nah itu perlu tools. Nah, nanti Mas Wahib itu bisa cerita deh tools yang dikembangkan untuk bisa merawat ribuan bahkan sampai jutaan customer. Dan juga yang paling penting nanti adalah hari ini kita ngomongin bagaimana lead yang sudah masuk ini terfollow up dengan baik, ya step by step-nya terawat dengan baik sampai closing. Nah itu keren banget. Dan sales people ini sangat menarik untuk dibahas. Mungkin teman-teman yang belum tahu bahasannya nanti Mas Wahib akan cerita banyak ya bagaimana sih sebenarnya sales ini perlu di manajemen juga dengan baik step by step-nya ya agar ya closing-nya bagus, conversion rate-nya juga menarik ya. Buat teman-teman insya Allah di siang yang cukup menantang ini jangan ngantuk ya. Jadi silahkan dengarkan ilmu yang menarik ini. Nanti kita akan upload juga di YouTube buat teman-teman mungkin yang ada di YouTube juga akan bisa mengulang materi ini di situ. Oke, Mas Wahib sudah siap ya. Silahkan saya serahkan kepada Mas Wahib untuk sharing lah seputar ya apa yang lagi dikerjain dan ilmu-ilmunya. Kita serap ilmu dagingnya dari Kang Wahib nih. Silakan Kang Wahib. Oke, siap Mas. Saya dipandu juga Mas. Kalau ngomong sendiri suka bingung Mas nanti. Siap. Oke.
Oke, jadi sebenarnya saya menciptakan syaraf gabungan itu ya kalau kemarin Mas Alven bilang gitu kan, ya sudah ada syaraf-syarafnya itu sudah ada. Cuman kebanyakan itu dalam segi fitur itu kurang familiar, itu tidak sesuai dengan kondisi-kondisi terutama untuk UMKM atau online shop di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah dari segi biaya yang seperti Mas Alfian bilang, dari segi biayanya atau kosnya itu memang cukup tinggi. Sedangkan CRM itu berhubungan banget dengan yang namanya efektivitas dan juga efisien dari sisi nominal atau angka yang diinvestasikan ketika teman-teman mau mengembangkan di CRM itu sendiri. Nah, berhubungan dengan CRM ini sebenarnya pembahasannya cukup panjang, tapi kemarin saya sama Mas Alfian sepakat aja kita bahas satu poin saja, yaitu pada sales pipeline kayak gitu ya, Mas. Siap. Oke, benar. Saya langsung share screen aja ya, Mas. Oke, siap. Oke, udah masuk belum Mas share screen-nya, Mas? Oke, sudah kelihatan. Oke, siap. Jelas. Oke, jadi di sini ketika kita bicara soal sales pipeline, kita juga akan bicara soal treatment atau tindakan yang akan kita lakukan step by step sesuai dengan pipeline itu sendiri. Jadi umumnya sales pipeline yang orang-orang jalankan atau biasanya CRM itu jalankan itu kan seperti yang Mas Alfian kemarin share ya, itu kayak mulai dari lead atau prospek, kualifikasi, kemudian mulai dari kontak, kemudian meeting, negosiasi, closing, dan juga retention. Nah, cuman ada beberapa yang masih sering bertanya-tanya perbedaan antara sales pipeline itu sendiri dengan sales funnel kan kayak gitu. Nah, sebenarnya mudahnya sales pipeline itu adalah alur dari terjadinya suatu transaksi itu sendiri. Jadi step by step-nya lead itu terjadi sampai ke closing. Sebenarnya cuma simpelnya seperti itu. Kalau funnel sendiri itu kan biasanya bicara soal rasio. Jadi dari satu step ke step lain itu rasionya berapa persen. Nah, sedangkan sales pipeline itu adalah alur dari satu ke yang lainnya, dari mulai kita mengidentifikasi lead atau prospek, kemudian kita kualifikasi itu bisa dibilang kita mengetahui indikator-indikatornya, kemudian yang berikutnya kita mulai komunikasi atau mulai kontak, kemudian kita kalau offline itu biasanya ada yang namanya meeting atau pertemuan kayak gitu, kemudian negosiasi, kemudian closing, dan di situ ada juga yang namanya retention. Nah, cuman saya tidak akan membahas secara keseluruhan karena di sini seringkali ada juga yang tidak begitu relevan, terutama ketika kita bicara soal online shop. Nah, online shop itu tidak semuanya menjalankan step by step seperti ini. Kebanyakan online shop itu, terutama yang teman-teman itu belajar dari sosial media marketing, entah itu via organik maupun paid traffic ya, mau Facebook Ad ataupun bisa dibilang kayak organik dari Instagram, entah itu dari TikTok dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan itu tidak melewati step-step kayak lead atau prospek, kemudian melakukan kualifikasi itu jarang banget. Pasti akan langsung melakukan yang namanya promote di sosial media itu sendiri, kemudian nanti akan mendapatkan chat atau bahasa mudahnya adalah kontak. Nah, di situ mulai kontak, kemudian negosiasi dan juga closing serta retention. Jadi kebanyakan kalau online shop itu tidak melewati step dari mulai lead atau prospek, kualifikasi satu persatu, kemudian meeting itu juga jarang sekali dilakukan. Jadi saya hanya akan bicaranya sesuai dengan konteksnya online shop saja, karena ketika saya bicara soal identifikasi customer satu persatu kayak gitu, kemudian nanti akan kita kualifikasi, kemudian kita akan kontak, itu kan kebanyakan yang dilakukan oleh corporate atau umumnya adalah usaha-usaha offline yang masih ibaratnya journey-nya itu berbeda, alurnya itu berbeda. Nah, di sini saya akan langsung saja ketika pembahasan untuk online shop. Nah, mulai kontak itu adalah step awal ya dari sales pipeline itu sendiri, mulai kontak. Nah, mulai kontak ini umumnya adalah ketika kita promote, kita beriklan kayak gitu di Facebook atau Instagram, kita akan mendapatkan lead atau kontak. Biasanya kan seperti itu. Jadi ketika kita beriklan,
rata-rata diarahkan ke website kayak gitu. Kemudian yang berikutnya kita akan mendapatkan chat dari customer yang minat, dalam tanda kutip adalah minat atau interest lah kayak gitu. Dia punya ketertarikan pada suatu produk atau suatu masalah yang mana dia itu ya aku banget kayak gitu. Nah, itu di situ mulai kontak. Nah, mulai kontak ini umumnya kalau saat ini langsung di direct ke WhatsApp ya, umumnya ke direct ke WhatsApp. Kalau dulu-dulu itu masih sering kali SMS, kemudian masih ada telepon dan lain sebagainya. Cuman kalau bisa bicaranya soal online shop, kebanyakan itu di kontak kayak gitu, di kontak WA. Nah, kemudian ketika sudah kontak, maka langkah yang kedua adalah di situ ada bahasa yang namanya negosiasi. Negosiasi itu bisa dibilang adalah memberikan penawaran gitu aja. Paling mudahnya adalah ketika orang itu sudah kontak kayak gitu, kemudian sudah ada komunikasi, maka yang berikutnya pasti akan memberikan suatu negosiasi atau penawaran. Nah, penawaran dari produk yang kita memang tawarkan atau kita jual. Nah, kemudian kalau ditawarkan itu nanti ada dua pilihan. Yang pertama, apakah dia akan closing ya? Closing itu artinya beli, atau yang kedua dia akan mengabaikan atau kabur. Itu dua hal atau dua kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian kalau sudah closing juga nanti ada kemungkinan yang namanya juga retention. Nah, retention itu atau bisa dibilang dia itu kembali untuk beli lagi kayak gitu. Nah, itu umumnya ketika online shop sales pipeline-nya itu cuma seperti itu kayak gitu, nggak tidak sekompleks lah ketika misalkan menjalankan untuk offline atau corporate. Biasanya kalau corporate memang kompleks banget. Nah, kemudian di sini saya lebih senang bicara nge-breakdown ya satu persatu dari sisi sales pipeline itu sendiri, kemudian kita buatkan treatmentnya. Jadi ketika sudah pada fase sales pipeline itu, kita itu harusnya ngapain kayak gitu, terus pesan apa yang harusnya kita sampaikan kayak gitu. Nah, di situ poin yang menjadikan titik berat supaya pesan dan juga konteksnya itu sesuai. Nah, di sini kalau mulai kontak ini saya rasa Mas Alfian itu lebih banyak pembahasannya ya, apalagi Mas Alfian itu banyak ngebahas tentang flywheel kayak gitu ya, marketing atau juga bisa dibilang inbound marketing dan lain-lain. Maka saya tidak akan bicara soal yang mulai dari kontak. Jadi saya tidak akan bicara soal closing rate dan lain sebagainya. Saya nggak akan bicara di situ. Dan waktunya di sini juga terbatas. Saya hanya akan bicara soal yaitu bagaimana cara ya proses dari ketika closing itu ya, alur ketika closing, ketika barang itu sudah menjadi pesanan ya, sudah mau dikirim sampai pesanan itu diterima. Nah, treatment apa saja atau step by step apa saja yang akan kita lakukan supaya customer itu mendapatkan satisfaction atau kepuasan. Jadi titik beratnya adalah di kepuasan si customer itu sendiri. Nah, kenapa? Apa relevansinya dengan kepuasan? Yang pertama adalah bahwa kita akan menjadi seorang pelayan, ya gitu. Online shop itu sebagai pelayan terhadap customer, yang mana kita itu aktif memberikan staf informasi demi amannya barang tersebut akan pasti didapatkan oleh si customer. Jadi di situ bisa dibilang customer itu akan merasa oke-oke saja ketika beli di toko kita. Dia nggak khawatir ditipu lah, barangnya nggak sampai lah, barangnya kayak rusak dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau dia itu rusak harus gimana? Nah, di situ kita akan aktif di situ. Nah, makanya di sini saya akan bicara soal proses ketika sudah closing atau ketika proses negosiasi aja. Nah, alurnya, ini alur umumnya online shop, itu kan ketika dalam proses negosiasi atau closing ya, di dalam sales pipeline itu kan yang pertama adalah kita membuatkan invoice. Ya kan, ketika kita ketemu customer, kemudian dia itu sudah minat ya, kayak gitu, sudah minat dengan produk kita, kemudian terjadi suatu kesepakatan ya, dia detail produknya seperti apa dan lain sebagainya, dia beli, kemudian ongkos kirimnya dan lain sebagainya, itu intinya adalah terjadinya atau sudah dibuatkan invoice. Nah, invoice itu kan statusnya adalah rata-rata. Itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa pesanan itu belum dibayarkan. Jadi ada kan invoice yang mana sudah dibuatkan invoice tapi belum dibayarkan, itu ada. Maka status yang pertama atau kelompok ya, kelompok yang pertama adalah pesanan yang belum dibayarkan. Kemudian yang kedua adalah pesanan yang sudah dikirim. Jadi artinya sudah dibayarkan baru kemudian dikirim. Nah, ketika belum dibayar, kemudian kalau sudah dibayar maka kan
dikirim pesanan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pengiriman kurir. Jadi ketika sudah dikirim, nanti kan ada itu di setiap ekspedisi itu pasti ada keterangan bahwa kurir itu melakukan pengiriman. Kurir itu melakukan pengiriman untuk paket tersebut. Nah, ketika di dalam proses pengiriman itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ketika paket itu ditahan oleh ekspedisi, dan yang kedua adalah ketika pesanan atau paket itu diterima. Nah, ketika paket ditahan kita harus ngapain, ketika pesanan itu sudah diterima kita juga harus ngapain. Nah, kemudian ada juga kemungkinan bahwa ketika sekarang ya lagi maraknya COD ya, cash on delivery kayak gitu, maka ada kemungkinan juga yang namanya pesanan dikembalikan. Nah, pesanan dikembalikan itu bisa dibilang orang itu umumnya bicara soal RTS kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah diterima, kemudian dia itu berhasil, maka akan menjadi pesanan selesai. Nah, treatment yang akan dilakukan dari setiap status dari invoice itu ya, status atau dari paket atau dari pesanan itu, nah itu yang akan saya bahas lebih mendalam. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan bicara soal pesanan belum dibayar. Nah, pesanan belum dibayar, maka kita harusnya membuat treatment atau membuat tindakan dari si CS ya, si CS atau kalau di online shop itu CS itu sama dengan deal maker lah kayak gitu ya, sama dengan deal maker kayak gitu. Nah, yang harusnya dilakukan adalah melakukan reminder. Nah, reminder itu kan ada dua kondisi yang berbeda. Yang pertama adalah ketika COD dan yang kedua adalah ketika transfer. Nah, ini adalah situasi yang berbeda. Ketika COD, kita itu cukup membuat kesepakatan ya, apakah jadi atau enggak barang itu dikirim sesuai dengan detail pesanannya. Nah, itu kan kalau COD cukup kesepakatan kayak gitu aja. Kalau saya biasanya membuat kesepakatan itu ya dengan kata mau saja. Jika kakak mau untuk pesanannya akan segera kami proses ya. Nah, detailnya seperti ini. Nah, ini adalah teksnya atau format teksnya. Nah, itu kalau untuk COD. Intinya adalah di mana kita memastikan bahwa si customer itu jadi pesan supaya barang itu dikirim. Nah, di sini juga nanti menurunkan potensi RTS. Kalau kita asal kirim saja, nggak kita pastikan bahwa dia itu benar-benar mau kayak itu atau setuju dengan nominal kayak gitu, dengan detail pesanannya itu, maka kemungkinan besar juga RTS itu akan tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah transfer. Nah, kalau transfer otomatis treatment-nya kita akan berbeda. Kita bukan soal kesepakatan mau atau tidak, kan kayak gitu. Kalau transfer maka follow up yang pertama adalah kita memberikan invoice dengan detail, kemudian kita akan menanyakan kira-kira kapan si customer ini akan melakukan transfer kayak gitu. Jadi titik beratnya follow up yang pertama adalah kita akan menanyakan kapan dia untuk transfer, karena ketika transfer itu kan nanti si ekspedisi sudah tidak menagihkan uangnya lagi, maka dia harus transfer di awal. Nah, kemudian ketika di hari pertama kok dia itu belum juga transfer, maka follow up yang kedua adalah kita bisa dibilang mengingatkan ulang. Gitu, mengingatkan ulang. Contohnya adalah misalkan bahasanya adalah seperti ini. Hai Kak, untuk pesanan kemarin invoice sekian jadi transfer ke rekening mana ya Kak supaya segera saya kirim. Terima kasih. Nah, ini adalah sebagai pengingat ya. Siapa tahu karena ada beberapa kondisi yang sering terjadi. Transfer itu pertama seringkali lupa. Yang kedua adalah nunggu pulang kerja kayak gitu, itu yang banyak sekali kasus terjadi. Jadi artinya kita harus mengingat lagi. Dan customer itu kan tidak hanya berhubungan dengan kita saja di WhatsApp, dia juga berhubungan dengan keluarganya, kemudian dia juga berhubungan dengan online shop lain, itu sangat memungkinkan. Maka ketika lupa itu, maka pentingnya kita melakukan follow up yang kedua untuk mengingatkan. Kemudian follow up yang ketiga, ketika memang belum juga dia transfer, maka kita bisa menciptakan urgensi atau bisa dibilang scarcity kayak gitu ya. Jadi ibaratnya bahwa diskon itu hanya akan diberikan ya kalau konfirmasi di hari ini kayak gitu, karena ini sudah H+3. Nah, selain diskon kita juga akan memberitahukan bahwa invoice itu sudah hangus ketika tidak segera dikonfirmasi. Nah, ini follow up pada hari ketiga. Nah, kemudian ya itu langkah-langkahnya. Ketika misalkan hari ketiga dia juga belum melakukan pembelian kayak gitu, teman-teman bisa membuat bisa dibilang kayak
memastikan sebenarnya dia itu benar-benar jadi pesan atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan kok dia tiba-tiba nggak ada uang, seperti halnya pengen bayarnya itu ketika habis gajian, ya teman-teman harus melakukan reminder lagi. Oke, itu adalah treatment ketika pesanan itu belum dibayarkan. Nah, ketika pesanan itu belum dibayarkan. Nah, kemudian ketika misalkan pesanan itu sudah berhasil dibayarkan, maka kita akan melakukan pengiriman pesanan atau pesanan dikirim. Statusnya adalah pesanan dikirim. Nah, ketika pesanan dikirim ya, kita kalau bisa itu harusnya memang kita itu lebih aktif memberikan informasi resi, terutama ini untuk orang-orang yang sudah transfer terlebih dahulu. Jadi kalau bisa kita itu memberikan resi sebelum mereka itu meminta resi. Jadi ibaratnya mereka itu tidak was-was, wah saya sudah transfer uang sekian-sekian, apakah benar dikirim atau tidak. Nah, makanya di situ kalau bisa kita aktif yang memberikan resi terlebih dahulu. Nah, resi itu ya sama saja. Kalau konteksnya untuk COD dan transfer ya sama saja ya, kita memberikan resinya. Ya ibaratnya memberitahu bahwa pesanan sekian-sekian, ekspedisinya ini, resinya sekian, supaya si customer itu juga bisa melakukan tracking selama perjalanan paket tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam pengiriman itu ada kondisi di mana kurir itu melakukan pengiriman. Jadi ketika kurir OTW itu biasanya adalah 1 kali 24 jam barang itu akan diterima. Artinya sudah dibawa oleh kurir, tinggal nunggu sampai rumah. Nah, itu perlu untuk di reminder, terutama ketika itu adalah kondisi metode pembayarannya adalah COD. Nah, COD ini sangat penting untuk dikasih tahu. Nah, karena apa? Karena ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilakukan supaya tidak gagal dalam pengiriman atau RTS. Nah, apa saja sih? Nah, di situ ketika kurir itu sedang OTW, artinya dalam hari itu akan dikirimkan, kita harusnya melakukan follow up kepada si customer. Untuk yang pertama, memastikan bahwa si customer itu memiliki uang cash senilai dengan paketannya. Jadi kita harus pastikan bahwa mereka itu sudah menyiapkan uang cash untuk dibayarkan ke kurir nantinya. Kemudian yang kedua, dipastikan juga ada orang di rumah dan atau minimal perwakilan. Nah, karena seringkali terjadi paket gagal dikirimkan itu tiba-tiba orang sekeluarga itu nggak ada di rumah semua. Nah, makanya di situ kita juga harus memastikan sebelum si kurir itu tiba di rumah si customernya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan ketika mungkin bisa jadi dia tidak di rumah, tapi pastikan nomor WhatsApp-nya itu selalu aktif untuk memudahkan komunikasi. Karena ketika tidak ada di rumah si kurir itu biasanya juga melakukan follow up untuk komunikasi. Kalau kalau nggak ada di rumah itu biasanya juga nanti akan janjian ketemu di mana itu juga bisa, atau misalkan diambil di hub atau di bagian agen terdekat itu juga bisa. Nah, itu pentingnya ketika kurir mengirimkan kita harus melakukan follow up supaya si customer itu siap-siap kayak gitu. Siap-siap untuk membayarkan uang tersebut. Jadi ketika dia misalkan mau pergi kemana-mana, dia berpikir 2 kali dan mempertimbangkan karena ada pesanan yang mau sampai. Nah, kemudian ya ada juga nih ya ketika misalkan contoh customer tadi tidak ada di rumah. Nah, itu statusnya adalah ketika paket itu ditahan. Paket itu ditahan, ini tergantung dari setiap ekspedisinya. Setiap ekspedisinya itu dia itu mau ngehold ya, mau menahan paket untuk dikirimkan ulang. Jadi ketika misalnya di hari itu dia ngirim nggak ada customer, dia akan kirim ulang. Itu tergantung setiap ekspedisinya. Ada yang mau mengirimkan 2 kali, ada yang mau mengirimkan sampai 3 kali. Nah, di sini pentingnya kita untuk melakukan konfirmasi terhadap dua orang. Yang pertama adalah ke bagian ekspedisinya dan yang kedua adalah untuk konfirmasi ke customer. Nah, karena apa? Karena ini di dalam lapangan ya, di kondisi lapangan itu seringkali juga ada yang kurir itu nakal. Nah, dia itu nggak sampai ke rumahnya, dia itu nggak ngontak si customernya, tapi dia bilang bahwa nggak ada orang. Nah, ini makanya kita perlu untuk memastikan dari dua sisi untuk digunakan sebagai banding. Nah, jadi apakah benar kepada customer kita memastikan dia sudah dihubungi kayak gitu, dan yang kepada ekspedisi kita juga sama konfirmasi. Nah, di sini kita nantinya bisa melakukan atau bisa dijadikan sebagai bahan untuk berargumentasi kepada si ekspedisi supaya mengirimkan ulang dan benar-benar mengirimkan. Nah, itu di situ juga akan meminimalkan yang namanya RTS. Oke, nah kemudian yang berikutnya ketika pesanan itu ketika setelah ditahan itu kan ada
kemungkinan pesanan itu akan diterima. Nah, kayak gitu, atau pesanan itu akan dikembalikan. Nah, ini kan benar-benar sudah RTS kayak gitu. Bukan ditahan lagi, tapi benar-benar sudah kembali kepada kita sebagai seller pesanan tersebut. Nah, pesanan diterima itu kita akan melakukan yang namanya konfirmasi. Nah, jadi ketika pesanan diterima, belum banyak online shop yang menjalankan ini, kecuali di marketplace ya. Jadi kalau online shop harusnya juga melakukan konfirmasi ini. Jadi ketika barang diterima, itu kita sebagai seorang pengusaha atau online shop kayak gitu bahasanya, untuk online shop kita juga harusnya memastikan bahwa pertama, apakah benar-benar si customer ini sudah menerima pesanan tersebut. Kemudian yang kedua, apakah kesesuaian barangnya itu memang benar-benar sesuai. Belinya 2 dikirim 2, belinya A dikirim A, kayak gitu, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang ketiga adalah dari kondisi barang tersebut, apakah ada kerusakan atau enggak, atau paketnya cacat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ketika berhubungan dengan COD adalah pastikan bahwa tagihan itu sesuai. Karena agak sedikit juga kurir yang nakal menagihkan lebih dari apa yang harusnya ditagihkan. Nah, di sini harusnya sebagai online shop itu juga melakukan konfirmasi secara aktif terhadap penerimaan barang seperti ini. Nah, dari awal sampai barang itu diterima, kita selalu melakukan treatment, kita selalu memastikan setiap kondisi-kondisinya, kita selalu aktif berhubungan dengan customer, maka di situ ada titik aman bagi seorang customer itu sendiri bahwa memang toko ini trust banget lah kayak itu, jangan sangat dipercaya. Nah, kalau misalkan kondisinya pesanan dikembalikan, atau sudah fix ini adalah RTS, maka kita juga melakukan konfirmasi atas 2 hal kepada si ekspedisi dan juga si customer. Nah, kenapa? Kepada customer itu kita tanya, kenapa kamu itu kok benar-benar menolak paketnya? Karena ada banyak alasan yang nantinya itu bisa dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Atau misalnya customer ini mau di blacklist juga bisa. Contohnya adalah yang pertama, bahwa customer itu seringkali beralasan bahwa dia itu nggak punya uang. Kemudian yang kedua adalah dia itu sudah beli di toko lain terlebih dahulu dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan suatu pertimbangan. Kemudian dari sisi ekspedisinya ini juga gak sedikit yang kurir itu tiba-tiba dia itu cancel sendiri kayak gitu. Meskipun di saat ini untuk ekspedisi terutama ya yang saya pahami karena ada keluarga yang kerja juga di JNT. Nah, untuk JNT sendiri kebanyakan karena kalau misalkan itu sampai RTS si kurir ini kan nanti kena penalti. Jadi mereka sekarang agak-agak susah untuk nakal karena SOP-nya itu sudah ketat. Reward dan punishment-nya itu juga cukup bikin jerah lah kalau tiba-tiba paket itu dikembalikan dan mereka tidak mengusahakan paket itu diterima oleh si customer dan berhasil dibayarkan. Nah, oke, ketika misalkan sudah ya pesanan itu sudah diterima, maka yang berikutnya adalah kita melakukan ya pengukuran atau kalau Mas Alven itu pasti tahu yaitu customer satisfaction score. Customer satisfaction score itu adalah kita mengukur ya kepuasan customer itu ketika belanja di toko kita. Nah, itu kita bisa melakukan 2 sisi. Yang pertama adalah dari sisi tokonya, yang kedua adalah dari sisi produknya. Nah, kalau dari sisi tokonya adalah kita bisa memastikan dari segi pelayanannya kayak gitu. Kemudian dari segi kelengkapan produknya dan lain sebagainya itu bisa. Kalau dari sisi produknya sendiri kita bisa memastikan bahwa apakah produknya sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan kayak gitu. Nah, makanya kita penting. Kemudian yang berikutnya apakah ketika produk itu memiliki manfaat tersendiri apakah sesuai enggak dengan manfaat yang dia dapatkan dari produk tersebut, atau yang ketiga bisa juga dari sisi kualitasnya. Kita harus mengukur kualitas itu secara kontinu dari sisi customer, apakah benar-benar kualitasnya itu terjaga atau enggak. Nah, itu dari sisi customer satisfaction score. Kalau umumnya di marketplace itu kan pakai bintang 1 sampai 5. Kalau misalnya teman-teman belum menggunakan tidak menggunakan marketplace, maka teman-teman bisa mengukur ya melalui chat via WA itu sendiri. Oke, itu dulu sih Mas Alfian. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa kayak gitu? Siap. Thank you Mas Wahib. Tadi penjelasannya sudah cukup detail. Mungkin teman-teman bertanya ya, sales pipeline itu apa sebenarnya sih? Proses manajemen sih. Namanya proses kan harus di-chunk down ya. Chunky down ya. Jadi biar detail. Nah, yang termasuk kita garis bawahi tadi, kebanyakan kita yang bermain di online shop terutama itu tidak banyak mengingatkan customer ya. Jadi mengingatkan itu penting banget ya. Dan memang apa ya,
memberitahu bahwa sekarang statusnya udah di sini, sekarang statusnya ini, ya sekarang lagi dalam proses seperti ini. Itu sebenarnya itu menambah engagement buat kita ya teman-teman. Jadi kebanyakan online shop itu juga males. Nah mungkin Mas Wahib bisa share, kalau misalnya chatting kita cuma 1-2 kan nggak masalah. Tapi kalau customernya udah banyak kan ribet ya Mas ya? Untuk apa ya, Ya, benar. mengingatkan kayak gitu setiap prosesnya. Itu mungkin Mas Wahid biasanya pakai apa untuk mengingatkan customernya, atau bener-bener manual, atau pakai apa ya, tools atau apalah, mungkin bisa di-sharing sama teman-teman. Oh, oke Mas. Kalau untuk nah sebenarnya memang saya menciptakan CRM itu ya dari problema itu sendiri sih, dari permasalahan itu sendiri kan kayak gitu. Jadi dari mulai tadi ya saya bicara soal mulai dari treatment, mulai pesanan belum dibayarkan sampai pesanan itu selesai ya semua saya buat secara otomatis atau secara automation. Jadi perpindahan dari resi itu di input sampai resi diterima itu perpindahannya juga secara otomatis dari sales pipeline itu sendiri. Jadi kita nggak perlu ngecek satu-satu apakah resi ini sudah jalan atau belum, resi ini sudah diterima atau belum, kayak gitu. Nah, semua itu perpindahan itu secara visual itu otomatis. Kemudian yang kedua secara treatment itu juga diautomasikan. Jadi ketika perpindahan dari satu pipeline ke pipeline lain ya, dari satu pipeline ke pipeline lain juga diotomatiskan dengan pesan yang sudah saya lihatkan tadi, formatting teksnya itu seperti apa. Jadi contoh ada satu pesanan di input resinya. Nah, ketika kita menginput data pesanan itu juga otomatis kita akan memberitahukan bahwa resinya itu sudah keluar. Nanti kalau misalkan resi itu sudah diterima, kayak itu kita juga akan otomatis melakukan kayak tadi pemastian, konfirmasi apakah benar barangnya sesuai dan lain sebagainya. Nah, kemudian sampai ketika nanti kita buat rules, kan kalau marketplace biasanya logikanya seperti ini ya. Jika dalam 3 hari atau 5 hari tidak ada komplain atau apapun dari pesanan yang diterima, maka akan diubah kepada pesanan yang selesai, kan kayak gitu Mas biasanya. Nah, itu juga diotomatiskan untuk perpindahan seperti itu. Jadi secara analoginya gampangnya seperti ini. Saya akan memfollow up 5 hari setelah pesanan itu diterima untuk mengukur kepuasan pelanggan. Nah, itu secara otomatis juga kayak gitu. Jadi ya nggak mungkin dilakukan secara manual. Kalau cuma 1 atau 2 resi mungkin oke, tapi itu semua saya otomatiskan. Tinggal PR-nya adalah yang pertama adalah melakukan setting itu sendiri. Settingnya adalah pertama bahwa setiap orang itu memiliki copywriting atau pesan yang pengennya itu beda-beda. Jadi pertama harus membuat template pesannya dari setiap pipeline itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah melakukan setting automation-nya itu sendiri. Jadi kan ada orang-orang yang ada yang ketika misalnya perpindahan pipeline mau langsung dikirimkan pesan juga ada yang mau dibikin delay juga ada. Kemudian ada juga yang perannya itu dipisahkan antara si sales dengan customer support itu dipisahkan. Contoh, ketika misalnya sudah closing, pesan ini mulai dari info resi sampai ke pesanan diterima itu akan di handover kepada tim customer support. Jadi selama ada problem dalam proses pengiriman itu akan diarahkan kepada customer support, bukan si sales. Jadi si sales konselnya hanya deal, customer support yang akan maintenance selama proses paket itu dikirim. Itu juga ada juga yang modelnya seperti itu. Jadi CS closing-nya gitu sendiri, terus yang after sales-nya sendiri juga ya? Ya benar, biasanya sih seperti itu. Ya. Ya jadi teman-teman memang kalau yang mau mengoptimalisasi perlu ada tools. Kalau customer kita cuma 1, 2, 3, ya mungkin gampang kalau sehari lead-nya cuma 10 gitu masih bisa teratasi oleh sales kita. Cuma kalau kita sudah banyak lead dan lain sebagainya, dan itu penting banget. Jadi ngingetin dari proses pembelian ya sampai dia itu menanyakan kembali bahwa apakah barangnya itu yang diterima itu sesuai dengan pesanan, itu yang dinamakan engagement atau membangun hubungan dengan customer. Bahkan kalau bisa after sales-nya juga benar-benar digarap, jangan setelah closing hilang ya Mas ya. Banyak kan kadang gitu tuh. Habis closing terus ditanyain resi lama, kemudian habis closing ya sekarang barang udah sampai bingung gitu kan. Nah itu bisa pakai softwarenya Mas Wahid nih. Sekalian promosi ya. Nanti ada kupon affiliate-nya nggak nih saya? boleh. Oke.
Oke, teman-teman, mungkin kita buka sesi diskusi tanya jawab biar lebih dahsyat ya. Buat teman-teman yang mungkin mau tanya, silakan tanya di chat dulu. Boleh nanti dipandu oleh Mas Nur untuk apa pertanyaannya. Kemudian nanti kita suruh teman-teman silakan bertanya apa. Belum ada yang bertanya nih, silakan teman-teman. Ini materinya menarik sekali loh sebenarnya. Ya. Oke, mungkin bisa dilihatin demo aja, Mas. Kalau saya sih buat teman-teman mungkin pengen tadi dijelasin belum terbayang ya, nggak ada visualnya ya. Ya, Mungkin betul. sambil menunggu Mas Wahib nanti bisa mendemokan bagaimana proses perpindahan pipeline ke pipeline yang lainnya ya, dan bagaimana cara mengingatkannya itu seperti apa. Tadi yang pertama teman-teman memang harus punya template dulu untuk kalau kita mainnya chatting. Berarti template copywriting-nya ya, chatnya seperti Ya, betul. apa, itu disiapin dulu di setiap proses ya. Nah, itu teman-teman siapin dulu, habis itu nanti dibikin prosesnya. Jadi prosesnya dari lead itu masuk ke kontak, habis itu sampai ke apa namanya closing, habis itu sampai ke after sales-nya bagaimana. Nah, silakan itu masing-masing kan beda-beda ya. Itu silakan diruntutkan dulu prosesnya. Ya, mungkin nanti Mas Wahyu bisa demokan sedikit apa ya manajemennya biar rapi itu seperti apa. Itu teman-teman. Ini nggak ada yang tanya nih. Silahkan loh ini. Oke, siap. Oke, masih menunggu ya teman-teman ya. Nah, oke ini dashboard-nya ya Mas ya. Dashboard-nya Ya. dari Gabung In. Ya, benar-benar, Mas. Oke. Jadi kalau ini berarti kita bicara soal teknis. Kalau tadi kan kita sudah paham dari sisi konsepnya seperti apa, maka yang berikutnya adalah dari sisi teknis atau pengerjaan atau pengeksekusiannya itu harus seperti apa. Nah, di sini yang pertama adalah bahwa sales pipeline tadi tidak harus seperti itu ya. Artinya bisa disesuaikan dengan alur dari setiap online shop itu sendiri, karena setiap online shop juga memiliki polanya sendiri-sendiri, itu opsional, maka bisa custom disesuaikan pipeline-nya itu bisa. Kemudian yang kedua adalah bahwa perubahan pipeline itu sendiri bisa dari 3 sisi sebenarnya. Perubahan pipeline itu yang pertama adalah dari sisi rules, kita membuat automasinya, misalnya contoh seperti ini, pindah ke selesai. Contoh seperti itu saya akan buatkan bagaimana cara merubah status merubah pipeline ya dari pesanan diterima untuk pindah ke selesai kayak gitu. Nah, itu bisa menggunakan rules yang pertama atau menggunakan aturan yang memang dibuat sendiri. Bentar. Ini bisa adalah custom itu, teknis. Ya, betul. Enaknya adalah sales pipeline ini adalah custom, jadi disesuaikan saja setiap usaha-usahanya. Jadi nggak baku kayak gitu, nggak kaku lah. Nah, di sini misalnya contoh, saya akan mengubah pipeline itu ke pesanan diterima. Tadi kan dari pesanan dikirim akan saya ubah ke pesanan diterima akan saya ubah ke menjadi pesanan selesai dengan delay, yaitu misalnya contoh 3 hari. Nah, misalnya contoh di sini saya buat delaynya adalah 3 hari atau 4 hari kayak gitu. Nah, add action. Jadi nanti setiap ada 1 atau 2 list customer yang masuk ke pesanan diterima, dia akan otomatis berubah ke pesanan selesai setelah 3 hari. Delaynya adalah 3 hari. Kayak gitu. Nah, nanti akan otomatis pindah. Tadi ini koneksinya kurang stabil. Nah, akan otomatis pindah seperti itu. Itu yang pertama dari sisi rules. Atau yang kedua, teman-teman juga bisa melakukan perpindahan sales pipeline tadi ya dari tracking resi. Ya, jadi setiap tracking resi itu bisa dijadikan sebagai patokan sales pipeline. Misalnya contoh kayak delivered kayak gitu, kemungkinan pesanan itu berhasil dikirim. Jadi ketika status resinya itu adalah diterima, maka otomatis akan pindah kepada pesanan terima sales pipeline-nya. Nah, itu bisa dari trigger resi atau misalnya contoh ketika misalkan pesanan itu valid ya kayak gitu.
Kayak gitu itu juga bisa diubah kepada pipeline tertentu. Atau misalnya contoh ketika pesanan itu info itu sudah diterima ya, maka akan merubah menjadi pesanan dikirim. Karena kalau hanya input resi tapi resinya itu belum bisa di-track, itu harusnya masih dalam status order baru kayak gitu. Nah, supaya untuk memastikan apakah benar-benar itu resi itu sudah bisa di-tracking ya, sudah benar-benar jalan, nah nanti baru diubah kepada pesanan dikirim. Itu bisa dari track resi itu juga bisa. Atau yang ketiga juga bisa melakukan perubahan secara manual. Misalnya contoh, ini saya pindah dulu. Nah, buyer wahana ini dia itu belum bayar, tapi dia sudah konfirmasi pembayaran. Nah, kemudian saya pengen ubah menjadi pesanan dikirim, atau barang itu memang sudah benar-benar dikirim. Nah, tinggal diubah aja, di drag and drop kayak gini juga bisa. Nah, itu adalah proses perpindahan dari pipeline. Bisa pakai rules, bisa pakai trigger resi, dan juga bisa secara manual dipindah sendiri. Kalau misalnya mau otomatis, ya tadi pakai rules dan juga event resi. Itu sih seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini kan dari perpindahan pipeline-nya saja. Yang berikutnya adalah dari automasi follow up-nya. Nah, otomatis follow up-nya itu bisa dibuat dalam automation di pipeline. Jadi saya akan ambilkan contoh di sini. Misalkan sebentar, saya akan coba misalkan delete aja. Saya akan coba delete. Kayak gitu, kemudian saya akan bikin ya, bagi yang pesanan COD akan otomatis pesan seperti ini. Kayak gitu, saya akan hapus saja dulu, kemudian saya akan tambahkan di sini. Nah, misalnya contoh, saya akan follow up seperti ini. Nah, ini juga nanti setiap ada pesanan ya, pesanan baru yang dibuat dan statusnya itu belum dikirim, maka akan otomatis follow up dengan pesan seperti ini. Bentar, ini agak kacau sih. Agak kacau bentar. Karena saya susun ulang aja. Nah, kemudian kalau Mas Alfian ini pasti senang dengan yang namanya kayak personalisasi marketing kayak gitu. Personalisasi marketing itu kan yang pertama kita bisa dari sisi kayak apa ya, kayak so akrab lah kayak gitu, pemanggilan namanya dia itu paling basic seperti itu. Atau yang kedua bisa juga dengan kita mengetahui datanya dia, maka kita akan mempersonalisasi dari sisi promosinya. Nah, bagaimana cara mempersonalisasi? Nah, di sini bisa pakai text formatting. Nah, jadi kita nggak perlu namanya itu nggak general banget. Nah, misalnya contoh namanya kita panggil pakai nama si customer tersebut. Kemudian tokonya kita panggil pakai toko kita. Kayak gitu. Misalnya nama company-nya kita. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini misalnya contoh namanya siapa tadi bisa dipanggil lagi di sini. Nah, itu di sini bisa menjadi hal ya, satu kelebihan karena personalisasi marketing. Artinya kita lebih dekat lah dibandingkan dengan mereka. Karena apa? Detail infonya itu juga sesuai dengan apa yang memang mereka itu pesan atau apa yang mereka itu harapkan. Kayak gitu. Nah, itu bisa dipanggil semuanya di sini sih, seperti ini contohnya. Nah, ini misalnya bisa contoh nama ini. satu-satu ya, Mas ya? Ya, ini tinggal diisi formatnya saja, nanti udah otomatis sesuai dengan nama invoice-nya dia. Namanya dia siapa, maka otomatis akan dipanggil dengan nama dia. Kayak gitu sih. Ini kan cuma buat template di awal aja sih, Mas. Siap. Nah, ini untuk template-nya. Saya ambil contoh seperti ini aja. Nah, kemudian ya sudah, misalnya contoh, setiap ada orang yang masuk akan segera saya kirim. Nah, itu bisa segera saya kirim, maka akan otomatis langsung. Atau pakai delay juga bisa. Tunggu 1 hari atau 2 hari ya silahkan. Nah, kemudian di sini WhatsApp yang terintegrasi itu mana, kayak gitu, tinggal dimasukkan di sini, add action. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ya untuk WhatsApp-nya sendiri teman-teman bisa menggunakan add-on API WhatsApp unofficial yang ada, itu jauh lebih murah kayak gitu. Kayak gitu dengan kita juga sama unofficial, kemudian tinggal dimasukkan saja nomor HP-nya atau nomor WA-nya, scan barcode seperti halnya WA web untuk mengotomatiskan. Kayak gitu. Nah, ini misalnya contoh sudah ada nomor HP yang terhubung. Nah, kemudian misalnya contoh saya mau input data pesanan. Nah, misalkan madu asli kayak gitu ya. Kemudian tinggal di input saja di sini. Di sini bisa mengatasnamakan si CS-nya kayak gitu.
Kemudian dipilih saja pipeline-nya, misalkan pesanan belum dibayar. Kemudian misalkan paketnya adalah JNE, request-nya saya isi asal kayak gitu. Kemudian di sini external ID itu adalah invoice, saya juga isikan asal. Kemudian di sini misalnya contoh Muhammad Wahib juga. Nah, tinggal memilih lokasinya. Misalnya contoh seperti ini, kemudian saya akan melakukan check out. Nah, seperti itu sih. Nah, nanti tinggal dilakukan pengecekan dari automation-nya itu dilakukan pengecekan. Kayak gitu sih Mas Alfian. Siap, keren banget teman-teman. Jadi buat teman-teman ini keren banget yang memang teman-teman mau fokus. Biasanya ada pengalaman nggak Mas setelah dirapikan seperti ini, conversion-nya meningkat ya Mas ya, lebih meningkat dan customer untuk repeat ordernya juga lebih kuat ya. Karena kita setiap proses kita infokan dan after sales-nya juga tetap berjalan dengan rapi gitu ya Mas ya. Dan enaknya kita juga bisa baca datanya rapi ya Mas ya. Kita bisa kirim ke sana juga. Iya. Nah ini tadi yang buat teman-teman. Silakan. Tadi pas saya bilang bahwa itu kondisinya bisa disesuaikan tuh misalnya contoh seperti ini. Jika pembayaran COD itu kan konteksnya biasanya berbeda dengan transfer. Nah maka di sini tinggal ditambahkan rules-nya aja. Jadi otomatis follow-up ini hanya akan dikirimkan kepada orang yang COD. Kalau dia belinya transfer nggak akan dikirim kayak gitu sih. Atau ketika ini misalkan transfer dan COD sama nggak bisa ditambahi kondisi. Udah selesai sih kayak gitu. Ketika konteksnya sama kan nggak perlu pakai kondisi. Nah kondisi itu juga bukan hanya sekedar transfer. Misalnya gimana Mas? Misalnya kalau ada kondisi tertentu berarti kan bisa custom ya berarti ya. Ya benar. Jadi misalnya ada yang komplain begitu dan sebagainya. Jadi misalnya contoh kondisi pemanggilan data itu bisa pakai misalkan ekspedisi tertentu kayak gitu. Dan tadi sih juga ada satu poin bahwa untuk misalnya contoh ya ketika paket itu misalkan ditahan itu juga bisa otomatis komplain ke ekspedisi dan juga konfirmasi ke customer itu bisa otomatis juga. Oke, keren. Jadi misalnya statusnya misal itu langsung bisa di ini ya, komplain ke customer ya, ke ekspedisi langsung bisa otomatis juga ya. Iya benar. Siap. Tinggal input nomor adminnya saja di awal. Itu sih Mas kayak gitu. Siap, keren banget Mas. Software-nya. Buat teman-teman itu tadi mungkin gambaran ya, teknisnya untuk bagaimana kita membangun hubungan dengan customer. Jadi ya sebenarnya customer itu juga manusia, intinya begitu sih. Jadi dan fokus kita itu sebenarnya hari ini itu bukan hanya nyari customer baru dan closing talk, jangan seperti itu. Karena emang kalau kita fokus di situ, kita nggak punya yang namanya pelanggan. Dan pelanggan ini sebenarnya nanti dia akan bisa beli apa saja dari kita kalau benar-benar udah jadi pelanggan. Jadi kalau kita punya data pelanggan yang benar-benar kita rawat dengan baik, ya komunikasi dengan baik, tersistem dengan baik, insya Allah kita launching produk apapun bisa terserap oleh pelanggan di pasar tertentu gitu ya teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman yang mau bertanya, mungkin masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, ya, mumpung ada masternya, ya, ada masternya Gus Wahib, ya, yang bisa sharing-sharing nih tentang bagaimana sih customer relation management, ya, namanya aja customer relation management, bagaimana membangun relasi ya dengan customer. Dan kenapa perlu di manajemen? Karena namanya manajemen itu kan ilmu untuk mengelola proses ya. Nah, setiap alur itu kan ada prosesnya biar efektif dan efisien. Nah, salah satu yang dibangun oleh Mas Wahib ini agar
sales teman-teman, ya bagaimana teman-teman membangun hubungan dengan pelanggan ini termanajemen dengan baik, ya. Karena kalau cuma satu pelanggannya dua orang, tiga orang itu mungkin teman-teman apa masih di luar negeri mungkin lumayan termasuk tentang itu software CRM gitu. Oh ini ada yang bertanya. Silakan Mas Hanif Zaidan Sinaga, dari mana nih? Mas Hanif silakan, tadi nyalakan videonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Saya Hanif dari Bogor. Iya, gimana Mas Hanif? Mas Hanif. Ya, apaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini CRM ini ya, tadi saya perhatikan sekilas ya. Ini menarik juga. Ini kalau bisa dilihatin videonya Mas Hanif? Ya, sebentar ya. Ini gimana? sedang ada di ini nih. Yang CRM tadi ya. CRM tadi itu apakah bisa dihubungkan langsung dengan customer kita atau memang hanya untuk di back office kita aja gitu ya. Nah, terus apakah itu yang pertama, yang kedua untuk koneksi dengan siapa tadi, dengan ekspedisi ya, itu apakah langsung dari sistem itu langsung terkonek, apa memang kita harus hubungi secara manual dengan pihak ekspedisinya gitu. Nah, terus untuk yang ketiga, kalau misalkan maintenance-nya itu tadi apakah sama dengan aplikasi yang ada di sekarang, kan banyak nih Mas aplikasi-aplikasi yang terkait dengan, kebanyakan sih yang merambah ke toko online ya. Itu banyak seperti ada Osera, terus kemudian ada iSeller, ada Jurnal. Apakah nanti mengarahnya ke situ juga sampai ke perhitungan atau hanya di CRM aja gitu Mas Wahid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Thank you Mas Hanif. Mas Wahid bisa langsung dijawab? Oke, siap Mas. Yang pertama itu maksud dihubungkan langsung dengan customer itu maksudnya gimana Mas? Ya, maksudnya gini, apakah nanti seperti misalkan dengan ada mirip website toko online ya, jadi misalkan customer yang bisa langsung belanja dari situ, bisa pesan dari situ, bisa check out-nya dari situ juga. Itu sih Mas. Oke, paham Mas. Kalau misalkan customer langsung kayak gitu, kayak Tokotalk, kemudian order online dan lain sebagainya, itu kan arahnya lebih ke order management Mas. Itu sebenarnya goal yang berbeda dengan customer relationship management, karena customer relationship management itu lebih kepada mengolah dari database yang ada, kemudian nanti dilakukan. Kedua adalah setelah identifikasi customer itu, yang kedua adalah klasifikasi, pengelompokan dari data customer itu yang ada, baru yang ketiga adalah pengeksekusian atau yang biasa saya sebut itu adalah treatment itu tadi. Jadi itu dua goal yang sebenarnya berbeda. Kayak gitu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau misalkan order manajemennya di tempat lain kayak gitu, kemudian treatmentnya pakai CRM. Nah, ini tergantung sih Mas. Yang pertama adalah bahwa input dari database-nya itu yang pertama bisa dari sisi integrasi. Integrasi itu tergantung dari order manajemennya. Apakah dia terbuka untuk integrasi atau enggak. Kalau misalnya terbuka, tinggal di-request-kan saja. Nanti kita pelajari API dokumennya untuk kita integrasikan. Jadi otomatis langsung sinkron lah kayak gitu datanya. Itu sih Mas. Jadi kita bukan ke arah order manajemennya untuk saat ini. Kita bukan ke situ. Tapi kita lebih kepada mengeksekusi hasil dari data yang ada itu sendiri. Kan ada dua data. Yang pertama adalah data list customer, yang calon customer yang belum beli. Kemudian yang kedua ada data dari transaksi atau customer itu yang nantinya kita bisa olah. Kalau bahasa saya biasanya menggunakan RFM.
kayak resensi, frekuensi, monetary value. Jadi nanti perlu segmentasi disesuaikan dengan pertama resensi kapan dia beli, dikelompokkan orang yang hanya beli di 1 bulan terakhir kita akan treatment dengan cara apa. Kemudian yang kedua adalah frekuensi, orang yang beli lebih dari 1 kali atau 2 kali akan kita lakukan treatment seperti apa. Atau yang ketiga adalah monetary value, nominal yang dia keluarkan kepada kita akan berikan treatment yang seperti apa. Entah itu treatment atau kita memberikan upsell atau cross sell, nah itu disesuaikan dengan segmentasi yang dibuat. Nah, kita arahnya lebih kepada di situ. Kemudian yang kedua, apakah harus kontak dengan ekspedisi? Nggak harus, Mas. Itu udah dari kitanya saja. Kita sudah kontak dengan beberapa ekspedisi yang API-nya itu memang bisa. Maka di situ pengguna dari platform kita nggak perlu kontak kepada ekspedisinya. Kemudian yang ketiga, apakah goalnya akan seperti kayak Auxera, Journal.id dan lain sebagainya? Untuk saat ini belum, Mas. Kita pengoptimalan ibaratnya kayak visi kita itu arahnya lebih kepada komunikasi dengan customer itu dulu. Kayak gitu sih, Mas Hanif. Semoga bisa menjawab. Oke, tapi kan pada saat customer. Siap, Mas Hanif. Gimana, terpuaskan? Ada satu lagi tambahan. Jadi kalau misalkan ada customer yang masuk ke dalam aplikasi gitu ya, dia input dan mau check out, itu kan biasanya dia daftar dulu ya. Ada daftar namanya, alamatnya, terus apa yang dia pesan. Nah, itu kan sebenarnya bisa masuk ke bagian dalam treatment juga itu, Mas. Jadi mungkin bisa jadi tambahan juga itu ya. Ya, itu bisa, Mas. Kemungkinan besar di bulan depan itu akan dijadikan sebagai custom form field lah, Mas. Jadi nanti itu bisa pakai subdomain kita, bisa pakai domainnya Mas, bisa. Kalau misalkan memang mau diarahkan ke situ. Untuk input data pesanannya itu kan, Mas? Iya. Oh iya. Ya. Oke, kayak gitu. Oke. Cukup. Nah, kasih, kalau Mas saat Wahib. Iya. Siap. Tapi kalau saat ini memang belum itu, maka bisa pertama adalah bisa melakukan kayak input tadi, saya melakukan input manual tadi, itu bisa. Yang kedua, bisa juga menggunakan import, misalkan masih orderannya di marketplace, kan pasti ada ekspor ke Excel. Nah, nanti tinggal diimport ke kita, langsung masuk semua datanya kan kayak gitu. Itu juga bisa. Kayak gitu sih, Mas. Kemudian yang ketiga itu integrasi itu tergantung, misalkan masih pakai kayak ngorder kayak Berdu, itu API-nya terbuka, Mas. Nanti bisa integrasi setiap Mas input data pesanan di sana juga otomatis masuk ke data kita, itu juga bisa. Biasanya impornya itu pakai itu ya, CSV ya, atau langsung dalam format Excel. Excel bisa. Nanti kita ada yang namanya template, Mas. Ada yang namanya master data template Excel. Jadi cukup sekali saja Masnya itu, Mas Hanif ini sesuaikan antara, kan gini, pasti ada perbedaan antara kolom di kolom di marketplace, kolom di order management manapun dengan kolomnya kita kan kayak gitu. Nah, nanti tinggal sekali aja bikin master datanya. Nanti kemudian yang berikutnya nggak perlu otak-atik lagi. Cuman di awal saja. Misalnya contoh kayak gini, kalau ID pesanan atau invoice umumnya kayak gitu, kan ada yang bahasanya itu invoice, ada yang nomor pesanan, ada yang ID pesanan, kan kolomnya itu pasti berbeda-beda toh. Nah, itu tinggal dipetakan saja di awal, itu bisa kita terjemahkan. Jadi kita kita buatkan masternya, nanti tinggal otomatis diterjemahkan kayak gitu. Kan ada nama saja udah beda-beda, ada yang nama, ada yang pelanggan, ada yang penerima kan kayak gitu. Nah, tinggal disesuaikan saja dengan Excel yang ada. Jadi nggak perlu ngotak-atik terlalu banyak di Excel-nya karena ada yang namanya mapping template. Kayak gitu sih, Mas. Oke. Siap. Makasih Mas Wahid. Assalamualaikum. Siap, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang lain yang mau berdiskusi ya tentang seputar CRM, Customer Relation Management dan Sales Pipeline. Masih kita buka ini. Masih ada kesempatan sebelum jam 3 ya. Atau kalau teman-teman gak ada pertanyaan, Mas Wahib bisa share lagi dong sebenarnya aplikasi ya sama sih aplikasi gabung ini bisa buat apa aja, mungkin bisa di-sharing sama teman-teman, siapa tahu ada yang butuh ya, sekalian mungkin dilihatin demonya
biar teman-teman di sini tergambarkan, tervisualisasikan bagaimana manajemen CRM itu seperti. Oke, siap Mas. Kalau misalkan teman-teman mau baca atau misalkan mau lihat-lihat, bisa dilihat di blog.gabung.in/launch ini ya. Di sini sebenarnya sudah ada landing page atau sales letter yang bisa dilihat kayak gitu. Di sini juga ada beberapa fitur yang sudah disampaikan. Kemudian, nah ini di sini juga ada yang namanya segmentation automation. Kemudian ada juga tagging automation, itu juga ada. Kemudian tim manajemen juga ada, atau task management itu juga ada. Nah, silakan bisa langsung ke blog.gabung.in/launch. Kayak gitu. Nah, ini bisa langsung baca-baca di sini. Nah, kemudian sebenarnya ada satu hal yang sebenarnya cukup menurutku cukup powerful, itu adalah segmentation automation dan juga tagging automation tadi. Jadi, ketika misalkan sudah ya pesanan itu sudah kita input, nanti akan mengotomatiskan sesuai dengan variabel-variabel yang sudah kita tentukan di awal. Misalnya contoh, saya pengen mengotomatiskan atau mengelompokkan orang-orang yang beli produk ini saja. Ketika dia sudah beli produk ini, maka dia akan masuk ke dalam grup tertentu. Nah, ketika sudah masuk grup tertentu, kita bisa melakukan treatment tertentu. Misalnya contoh kayak gini, kita palu gada, kita apa lo minta gue ada. Karena kayak gitu, maka dalam proses klasifikasinya ini menjadi PR yang berat. Apalagi produknya random, kadang jualan fashion, kadang jualan herbal, kadang jualan produk dapur dan lain sebagainya. Nah, makanya di situ perlu ya personalisasi marketing tadi, bahwa ketika kita mau menyampaikan pesan itu bukan hanya pemanggilan nama saja personalisasi, tapi kita juga menyesuaikan dengan apa yang histori data dia. Misalnya contoh, kita kelompokkan orang yang beli produk-produk dapur sendiri, fashion sendiri, kemudian herbal itu sendiri. Herbal saja sesuai dengan manfaatnya juga terpisah-pisah. Nah, dengan automation pengelompokan seperti itu, misalnya contoh, kita akan melakukan follow up secara otomatis dalam 30 hari yang akan datang, khusus untuk pembeli produk herbal ini, kita akan menawarkan produk yang lainnya. Nah, itu juga bisa. Jadi, kita tidak serta-merta menawarkan produk herbal kepada siapa saja yang beli di toko kita, sedangkan di toko kita itu ada banyak banget varian. Nah, kan kayak gitu. Kalau misalkan contoh kita jualan produk herbal, kita mau upsell atau atau downsell atau cross sell kayak gitu, kok kita tawarkan kepada orang-orang yang beli fashion, itu kan nggak sesuai banget dengan data yang sebenarnya dia itu nggak interest di situ. Nah, kayak gitu sih Mas, itu salah satunya yang bagus di situ. Jadi benar-benar bisa dikelompokkan ya segmen-segmennya, apalagi teman-teman yang all shop ini yang kadang jualan apa di satu segmen itu. Ya, benar. Oke, buat teman-teman tuh keren banget lah. Nanti bisa dilihat aja di sales letternya ya buat teman-teman. Jadi pentingnya hari ini kita itu membangun sebuah database aset, dan bagaimana mengelola database aset ini sangat-sangat penting. Makanya bahkan ada yang bilang bahwa data itu is new currency. Jadi mata uang baru hari ini. Karena kalau teman-teman punya database aset yang benar-benar teman-teman engage dengan baik, ya kelola dengan baik, kelompokkan dengan baik, sesuai dengan segmennya tadi, dan teman-teman treatment tertentu sesuai dengan segmennya tadi, itu insya Allah akan sangat-sangat membantu teman-teman. Apalagi kemarin banyak yang tanya sama saya juga ada mastermind kan bareng Mas Yoyo Yusugi biasanya setiap Sabtu itu. Nah, budget iklan itu ya sekarang makin hari makin naik. Memang nggak bisa dipungkirin ya. Yang dulunya bisa banyak ratusan lead mungkin dengan 100.000 mungkin. Sekarang waduh berat sekali. Dan kalau kita memang mau menjadi pebisnis yang sangat dahsyat, ya memang nggak bisa dipungkiri kita juga jangan terlalu fokus kepada new customer, tapi bagaimana memanfaatkan data perilaku konsumennya customer kita, data customer kita ini untuk mengubah mereka menjadi pelanggan. Nah, kalau kita udah punya pelanggan, nah tinggal kita gali nih, kira-kira pelanggan ini punya masalah apa, punya kebutuhan apa ya. Ketika kita udah bisa punya data itu, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan di segmen tertentu dan udah kita kelompokkan, nanti dengan mudah kita malah datang ke supplier-supplier. Mas, saya punya database dengan perilaku konsumen seperti ini, mau nggak ya kita jualin gitu kan.
malah memudahkan teman-teman untuk jualan produk-produk. Ya, jadi kalau teman-teman punya database-nya, punya pasarnya, ya nanti gampang teman-teman mau jualan. Dan ingat database ini dirawat ya. Jadi database-nya jangan jadi database zombie atau mayat hidup. Tapi database-nya ini benar-benar jadi database yang hidup, yang benar-benar teman-teman maintain dengan baik. Dan tak rasa gabung ini sangat keren lah. Nanti siapa tahu kita bisa kolaborasi ya Mas ya, Kopdar. Karena saya banyak dapat klien-klien yang dia itu sebenarnya secara offline keren. Nah, saya mau cerita, saya ada teman punya rumah makan ya, 96 cabang ya, bukan ini loh, bukan franchise ya. Dan itu sudah hampir 18 tahun, tapi dia itu ketika pandemi akhirnya collab. Ya, walaupun masih bisa bertahan, sekarang udah mulai naik. Karena dia, ya salah satu kesalahannya itu tidak punya database. Ya, pelanggan-pelanggan selama 18 tahun yang dia makan di tempat dia tidak pernah tercatat nomornya siapa yang beli. Padahal kalau beli di sana pasti keluarga itu rata-rata, ya. Itu udah 18 tahun loh, ya. Dan sekarang dia juga punya semacam supply juga frozen dan lain sebagainya, sayur-sayur dan lain-lain untuk bisa ke orang-orang. Tapi karena nggak punya database ini, ya akhirnya berat sekali kan. Padahal kalau waktu itu dia punya database dan memang memanfaatkan database ini dengan baik, ya kita tinggal men-treatment pelanggan-pelanggan yang sudah datang ke restoran itu untuk kita kirimkan barangnya ke rumahnya. Nah, itu akan lebih dahsyat lagi. Gitu. Itu pentingnya kita hari ini membangun sebuah data, dan ya semoga nanti kapan-kapan kita bisa kolaborasi Mas Wahid. Jadi itu memang salah satu klien saya ini sudah belasan tahun, cabangnya udah banyak, pelanggannya udah banyak, tapi database-nya nggak punya gitu kan. Padahal itu sangat dahsyat kalau kita benar-benar manfaatin. Ya, jadi nanti menginstal sistem ini ke 96 cabang, Mas. Oke, buat teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum kita tutup. Info lebih lanjutnya kami bisa ada dari terakhir pendaftaran sih besok Jumat. Jadi buat teman-teman silahkan join. Itu kuliah branding and marketing selama 1 semester. Itu rangkuman dari pengalaman saya, dari saya ikut workshop, ya belajar di mana-mana, berguru, ya praktek, dan saya rangkumkan di 20 materi, dan setiap materinya itu sekitar 2 jam lah. Itu seminggu sekali selama 1 semester atau 6 bulan. Silakan teman-teman ikut join, nanti di share videonya sama Mas Nur. Gitu teman-teman. Itu jadi teman-teman tinggal bayar pengalaman yang sudah dirangkumkan ya dengan mudah gitu. Buat teman-teman silakan kalau ada pertanyaan, kita masih bersama Mas Wahib. Mas Wahib lagi ada di mana nih sekarang? Di rumah aja ya? Mas. Iya, enggak, Mas, di Jogja, Mas. Oh, di Jogja. Siap. Oke. Iya, masih di Jogja. Masih di Jogja. Oke. Kapan-kapan boleh deh kita kopdar ya. Siap, Mas. Oke, kalau sudah ada pertanyaan, mungkin sudah ya, kita akhiri saja sharing hari ini. Mungkin ada Mas Wahib, ada satu closing statement mungkin untuk teman-teman UMKM ini biar bisa naik kelas. Intinya Mas Wahib sama saya juga mendukung teman-teman untuk ke online. Kemarin juga saya sempat adik saya kan di Kementerian Perindustrian Perdagangan ya. Kemarin melihat banyak pasar yang akhirnya pandemi ini tutup, UMKM yang memang dipaksa harus go online ini. Ya itu ini kesempatan buat teman-teman, dan hari ini memang lagi digalakkan, pemerintah sendiri menggalakkan untuk UMKM ini go online. Sekarang angkanya baru di angka sekitar 6 jutaan ya. Padahal data yang terakhir kemarin ini ada 29 PHK selama pandemi. 29 juta, bukan 29 juta. Jadi ini kesempatan buat teman-teman untuk belajar
online, termasuk bagaimana memanfaatkan data ini sebagai aset digital saat ini. Ya, saya kembalikan ke studio berikutnya. Mungkin Mas Wahid bisa kasih closing statement terakhir. Udah cukup sih, Mas. Terima kasih untuk waktunya. Kayak gitu, saya juga belajar banyak hal. Siap. Thank you, Mas Wahib. Saya kembalikan kepada Mas Nur dari Studio 1 di Bisyara.id. Saya soalnya masih ada event ini di Hotel Hex Boutique Jogja. Kalau teman-teman mau ketemu, saya masih sampai sore di Hotel Hex Boutique Jogja. Event di sini, di Jakarta juga 2 minggu sekali di Hotel Hyper biasanya. Silahkan mampir-mampir aja yang mau sharing-sharing, mau konsultasi, silahkan merapat aja. Oke, saya kembalikan kepada Mas Nur. Terima kasih Mas Wahid sharing-sharingnya. Ya, sampai ketemu ya. Semoga sukses selalu. Thank you banget sudah mau sharing di sini. Semoga laris produk-produknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Mas Wahib dan juga Mas Alfian Rendra ya, Masya Allah hampir 2 jam lebih ya dari diskusinya pada siang hari ini, dan alhamdulillah teman-teman masih istiqomah. Semoga segala kebutuhan teman-teman ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini teman-teman menuntut ilmu ya. Baik, alhamdulillah kita akhiri saja pada pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di kelas kita pada siang hari ini. Kami dari Bisyara.id mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Kadin Kamar Dagang. Selamat datang di era revolusi industri 4.0. Era di mana semua bergerak dari tradisional ke digital. Dunia sedang berubah, perilaku konsumen juga berubah, dan strategi marketing terus-menerus berubah. Apalagi saat COVID-19 memaksa semua orang berubah ke arah digital. Ada yang bisa bertahan, ada yang gagal, ada juga yang melejit bisnisnya. Di era serba cepat ini memaksa kita untuk belajar lebih giat untuk beradaptasi menghadapi perubahan zaman. Begitu juga di bidang marketing yang menjadi ujung tombak suatu organisasi bisnis. Kuliah Syariah Branding and Marketing adalah kuliah online yang dirancang khusus untuk para marketers. Kuliah online bersilabus yang akan selesai dalam waktu 1 semester. Metodologi pembelajaran bukan hanya satu arah, tapi peserta akan diminta praktek sehingga lebih powerful dan dahsyat tentunya. Mengulas framework yang sudah dipakai juga oleh para marketers dunia dan terbukti berhasil. Segera investasi untuk ambil kelas kuliah Syariah Branding and Marketing bersilabus. Kelas terbatas, segera join sekarang juga di bisyara.id. Ketua Kadin Kamar Dagang Indonesia, Rosan Rosalani, menyatakan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting yang menyebut sekitar 29